Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Halo, teman-teman di rumah, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa bahagia di dan tetap sepanjang semangat hari. Tetap belajar. semangat belajar ya. Nah, kita walaupun sudah masuk ke hari kelima ya di bulan puasa ini, namun semoga tidak menjadi kendala bagi kita untuk terus meningkatkan amal ibadah dan kemudian pengetahuan kita, wawasan kita, gagasan yang kita punya. Karena sesungguhnya di dalam agama Islam pun diajarkan bahwa menuntut ilmu itu adalah salah satu bentuk dari Ibadah. ibadah yang bisa dilakukan. Oke, nah ayah bunda, apa yang akan kita bahas pada hari ini? Ini adalah topik yang menarik tentunya, yang akan sangat penting untuk kemudian kita tahu. Nah, topik kita, boleh bun, apa yang bisa Oke, hari ini kita akan bahas kita bahas? tentang respect the child. Jadi bagaimana kita menghargai seorang anak sebagaimana layaknya kita menghargai manusia lainnya. Jadi masalah yang sering ditemui di umumnya adalah karena kita berpikiran seorang anak adalah hanya anak kecil yang mungkin ya memang kadang emosinya sering tidak stabil, tapi kita beranggapan bahwa emosinya akan cepat membaik atau berubah Iya. kembali, sehingga ketika dia menangis ya kadang kita mengabaikan, nanti juga ceria lagi, nanti juga baikan lagi, tanpa kemudian kita follow up apa yang kemudian terjadi dengan dia saat itu. Jadi ini sebenarnya salah satu bagian dari bagaimana kita menghargai anak, kita memperlakukan anak sebagaimana layaknya kita memperlakukan manusia. Nah, menghargai anak adalah satu cara kita untuk bagaimana membangun hubungan dia, hubungan antara kita dengan si anak itu sendiri. Karena dari rasa rasa saling menghargai inilah kemudian komunikasi itu bisa dibangun, komunikasi itu bisa terbentuk. Nah, kalau kemudian antara anak dan orang tua, atau misalnya janganlah dulu menggunakan contoh itu, misalnya lah antara pasangan, itu sudah tidak ada lagi rasa saling menghargai ya, sudah tidak ada respect lagi satu sama lain, maka secara otomatis ini akan berdampak pada Pola buntunya komunikasi. komunikasi. Pola komunikasi yang terbangun pun akan muncul dalam bentuk pola komunikasi yang tidak sehat, Tidak sehat. karena ya suami tidak lagi menghargai istri, istri tidak lagi menghargai suami. Tapi kalau kemudian dalam satu hubungan rasa saling menghargai ini tetap ada dan dijaga, maka dengan sendirinya ada dampak positif yang kemudian yang akan kita dapatkan. Yang pertama, komunikasi yang terbangun itu akan jauh lebih positif. Kemudian yang kedua adalah masing-masing kita kemudian bisa saling memahami ya. Oke, masing-masing dari kita akan bisa saling memahami apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kebutuhan dari Orang lain. masing-masing pihak, seperti itu. Nah, menghargai anak itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama adalah kita butuh bagaimana memposisikan dulu anak ini, kita lihat sebagai apa. Apakah dia benda mati ataupun misalnya sama layaknya seperti hewan peliharaan, yang penting kita kasih makan, kemudian kita kasih tempat nginap, tempat tinggal yang nyaman cukup saja, atau misalnya kita memperlakukan dia sebagaimana manusia seutuhnya. Nah, jadi di dalam posisi ini penting sekali kita sebagai orang tua itu memiliki konsep dulu. Bagaimana kemudian Bagaimana kita melihat anak. Nah, dari bagaimana kita melihat anak, barulah kemudian kita akan bisa memunculkan sikap bagaimana kita menghargai anak. Nah, sama seperti misalnya di tangan saya ada sebuah ballpoint itu. Ballpoint ini ya mungkin ballpoint yang biasa kita temui, tapi kemudian bagaimana saya melihat ballpoint ini akan sangat menentukan bagaimana cara saya memperlakukan ballpoint ini, bagaimana saya merawat ballpoint ini, dan bagaimana saya menempatkan ballpoint ini. Nah, sebagai contoh misalnya seperti ini. Ballpoint ini adalah bukan ballpoint biasa bagi saya misalnya. Kenapa? Karena ballpoint ini adalah ballpoint yang merupakan hasil pemberian Barack Obama. Jadi ketika Barack Obama misalnya ketemu dengan saya dalam satu acara, ya dia memberikan ballpoint ini kepada saya. Maka walaupun sebenarnya di luar sana ballpoint ini ada banyak, namun bagi saya pribadi ballpoint ini spesial. spesial. Kenapa? Karena saya tidak melihat ballpoint ini sebagai ballpoint, tapi saya melihat ballpoint ini itu ada nilainya, ada hal yang
saya dijaga. hargai dari ballpoint ini dan harus saya jaga, sehingga itulah yang kemudian membuat saya merasa bernilai ataupun memberikan nilai kepada ballpoint ini. Nah, pada anak pun seperti itu. Kita butuh melihat dia sebagai individu yang dititipkan kepada kita, yang menjadi amanah kita untuk bagaimana bisa membawanya menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, sehingga karena kita melihat anak itu sebagai amanah, maka secara otomatis itu kita akan punya sikap bahwa karena ini amanah maka harus dijaga dengan sebaiknya ya. Seperti itu. Nah, kemudian karena kita melihat bahwa anak ini adalah individu ya. Individu berarti apa? Seseorang yang bisa jadi berbeda dengan kita, sangat berbeda dengan kita, maka tentunya kita butuh respect ya terhadap segala hal yang berbeda antara kita dengan si anak. Dan kemudian kita melihat anak ini sebagai individu yang nantinya akan kemudian menggali potensi di dalam dirinya untuk dikembangkan dan menjadi manusia yang seutuhnya. Berarti apa? Kita butuh menempatkan diri untuk bagaimana memberikan kesempatan, memberikan edukasi, merawat dia sampai kemudian dia betul-betul menjadi individu yang bisa mandiri ya, berdiri sendiri seperti itu. Nah, menariknya banyak ya manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita memperlakukan anak ini dengan respect. Salah satunya adalah ketika anak usia dini itu kita beri penghargaan ataupun kita memperlakukan mereka layaknya manusia manusia spesial ya. Maka kita secara tidak langsung juga memberi pengalaman kepada mereka. Karena kan anak usia dini itu kan belum kemudian secara otomatis paham rasa sedih itu yang seperti apa sih, rasa marah seperti apa, rasa tidak nyaman seperti apa. Tapi ketika kita masuk pada satu kondisi di mana kita lihat anak mungkin saat itu sedang bersedih, nah apa yang harus kita lakukan adalah kemudian mengajaknya berbicara. Kita tanyakan apa yang kemudian dia rasakan, sambil kemudian pelan-pelan kita membantunya mendefinisikan, oke, perasaan yang kamu rasakan saat ini adalah perasaan sedih. Dengan pengalaman saat itu kemudian dia menyimpan memori di otaknya bahwa yang dinamakan perasaan sedih itu adalah seperti ini. Kita menamai perasaan atau emosi yang dirasakan anak saat itu dengan berbagai macam emosi yang pada umumnya orang manusia rasakan. Jadi tadi salah satu manfaatnya adalah itu, bagaimana anak kemudian punya pengalaman yang kemudian bisa mendefinisikan yang rasa bahagia itu ketika apa, rasa sedih ketika apa, kecewa ketika apa, marah ketika apa. Ya, betul sekali. Dan bagaimana kita bisa menghargai ya perasaan anak itu adalah salah satu bentuk dari respect the child tadi itu. Jadi menghargai perasaannya, menghargai pemikirannya, menghargai tindakannya, menghargai apapun yang dia lakukan. Nah, Ayah Bunda, topik ini akan kita lanjutkan ya di video selanjutnya karena ada banyak tips yang mungkin akan kita bagikan pada sesi-sesi selanjutnya. Demikian untuk sesi sharing parenting bersama Ronald dan Dewi. Kami undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kamu